Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Fatah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa berangkat pagi-pagi menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita bersama-sama melaksanakan talabul ilm, mencari ilmu agama. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw raha." Barang siapa yang berangkat pagi-pagi menuju masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, aw raha atau berangkat di waktu sore. Untuk apa? Untuk melaksanakan amal soleh, amal ibadah. Maka janji Rasulullah Muhammad SAW, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan baginya, ya semoga bagi kita semuanya, apa itu nuzulan? Makna yang pertama adalah perumahan, tempat tinggal, fil jannah, di dalam syurga. Makna yang kedua adalah hidangan, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala fil jannah, dalam syurga. Yang lebih hebat lagi, kullama ghada aw raha, setiap kali berangkat pagi atau sore hari. Jadi berdasarkan hadis yang sahih ini, kalau kita berangkat di waktu pagi dan sore setiap hari, bisa kita hitung Bapak Ibu berapa tempat tinggal yang telah Allah sediakan bagi kita di syurga. Alhamdulillah. Maka mari kita ikhlaskan niat kita. Kita berangkat ke masjid ini, kita melaksanakan sholat subuh, kita menghadiri majelis ilmu, tidak lain tidak bukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut salawat tersebut bersambung kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga sahabat-sahabat beliau. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi syafaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membahas tema yang sangat penting. Yang ini menjadi sebesar-besar wa'idhan, sebesar-besar nasihat bagi kita semuanya. Ini saya ketipun mawas namun buatan Bapak Ibu. Insyaallah nggih. Pernah suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya.
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Shahihul Jami'. Hadis ini hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan, segala kenikmatan. Apa itu? Yakni al-maut. Napa niku? Kematian. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menggunakan redaksi aktsiru dzikra. Perbanyaklah oleh kalian memperbanyak mengingat. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu banyak lupa, sering lupa. Karena beliau mengingatkan aktsiru dzikra, perbanyaklah kalian mengingat. Ini penjelasan dijelaskan para ulama. Sering lupa dari apa? Dari kematian. Bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak selama-lamanya. Maka dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah mengatakan bahwasanya umur umat beliau itu ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit sekali yang bisa melampaui umur tersebut. Bahkan banyak sebelum umur 60 itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin baru saja beberapa hari yang lalu di SMK, karena kalau pagi hari kalau di SMK 1 Cawang ada anak kelas 3 SMK dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Serentak anak-anak kaget semuanya. Kenapa? Sebelumnya itu sehat biasa saja, tapi tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, mari kita merenungkan diri kita, memperbanyak ingat akan kematian ini. Dalam Quran surat Thaha ayat yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kehidupan dunia ini dengan mengatakan zahratal hayatid dunya. Quran surat Thaha ayat-ayat yang terakhir. Zahrah itu maknanya adalah bunga Bapak Ibu. Bunga mawar kehidupan dunia. Kita tahu bahwasanya bunga mawar itu indah, indah. Saking indahnya sering dijadikan sebagai hiasan. Akan tetapi ketika sudah dipetik, tidak lama setelah itu bunga tersebut akan layu. Nanti akan kering dan rusak. Itulah kehidupan dunia Bapak Ibu. Makanya disebut zahratal hayatid dunya, bunga mawar kehidupan dunia. Dan dunia ini disebut dengan dunia dari kata dana yang artinya adalah dekat atau sebentar. Kita dekat dengan kematian. Sebentar hidup kita di dunia ini. Akan tapi kita banyak sering lupa. Makanya sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau itu mengatakan kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, sebagai pengingat terbesar bagi kita semuanya. Kan hakikatnya kehidupan dunia kita itu seperti napa niku Bapak Ibu yang sering kita dengar, mali walid dunya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, apa urusanku dengan dunia? Ma'ana fid dunya illa seperti orang yang istadhalla tahta syajarah, ngiyup wonten ing ngandhap syajarah, pohon. Thumma raha wa tarakahu, kemudian istirahat sebentar, tidak lama setelah itu kemudian
meninggalkan pohon tersebut. Kinten-kinten dangu nopo sekedap, lama atau sebentar kita ngiyup di bawah pohon itu, sebentar sekali. Ini hakikat kehidupan dunia yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, kita ambilkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, bukan hanya orang yang kaya, bukan hanya orang yang miskin, bukan hanya orang yang sepuh, bukan hanya orang yang muda, bukan yang besar, bukan yang kecil, tapi semuanya itu akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan bagi kalian. Wa ilaina turja'un. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ayat ini Bapak Ibu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tepatnya dalam Quran surat Ali Imran, dalam Quran surat Al-Ankabut diulang 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian kematian itu akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Maka tidak benar kalau mohon maaf kalau ada film-film yang membuat armada, membuat sebuah tempat atau membuat sebuah kapal yang sangat kokoh, yang sangat kuat untuk berlindung dari kematian, maka itu tidak benar. Walaupun kita di sebuah bangunan yang sangat kuat, yang sangat kokoh, tapi kematian tersebut akan bisa menghampiri kita. Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nisa, Allah mengatakan, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, maka kematian akan mendatangi kita, akan menjumpai kita, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kita berada di dinding yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Dan manakala kematian itu mendatangi kita, maka kita tidak akan pernah bisa mengundur atau menolak sedikit pun, atau bahkan memajukannya, meminta mati. Tidak akan bisa. Allah mengatakan dalam Quran surat Al-A'raf, Allah mengatakan, wa likulli ummatin ajal. Dan setiap umat itu memiliki ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang itu ajal mereka, maka tidak akan bisa sedikit pun mengakhirkannya atau memajukannya. Jadi siap boten siap putus siap. Nggih boten? Nggih. Maka bagaimana kita sebagai al-qayyis, orang yang cerdas, itu bisa mempersiapkan sebaik-baiknya untuk bekal kita kehidupan di akhirat. Terkadang ada ucapan, kita itu dalam kehidupan dunia harus seimbang antara dunia dan akhirat. Nggih napa mboten? Leres napa mboten? Kita di dunia hanya berapa Ibu? Umur kita mungkin sekitar 60 sampai 70. Sedangkan di akhirat selama-lamanya. Mboten enten sedikit sekali
Kalau mengatakan kita harus seimbang, maka tentunya kurang tepat. Mengapa? Persiapan untuk hidup selama-lamanya dengan persiapan hidup hanya 60-70 tahun tentunya berbeda. Gimana? Kiambak mau pergi ke Jogja, kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dengan kita mau pergi ke luar Jawa, kira-kira persiapannya harus lebih banyak yang mana? Luar Jawa. Logikanya kan ngonten nih. Artinya hendaknya persiapan kehidupan kita di akhirat itu lebih banyak. Tapi realitasnya, kenyataannya kadang kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Surat napa niku? Al-A'la. Bahkan kalian lebih mendahulukan napa niku? Hayatad dunya, kehidupan dunia. Sedangkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Jadi ada istilah bahasa Arab itu namanya ithar. Ithar itu lebih mendahulukan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau seseorang dengan seseorang yang lain. Kalau masalah dunia, maka kita boleh ithar, mendahulukan keperluan dunia bagi orang lain maksudnya. Tapi kalau masalah agama, kita tidak diperbolehkan. Kalau masalah agama tidak diperbolehkan. Contoh, ada sof yang kosong Bapak Ibu, maka sikap yang benar bagaimana? Mempersilahkan orang lain atau berlomba-lomba? Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Jadi ithar, nah, pembahasan kita di sini adalah bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan ya, kita semuanya lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka bagaimana kita sebagai seorang muslim yang kayis, yang cerdas, kita mempersiapkan segala sesuatu untuk bisa sebagai bekal kehidupan kita di akhirat nantinya. Apa itu? Dengan kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nantinya di akhirat tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Kalau di dunia, mohon maaf Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan fasilitas kehidupan dunia yang nyaman, yang mewah, itu menggunakan apa? Fulus, uang. Entah itu dinar, entah itu dirham, entah itu apa? Rupiah, entah itu dolar. Itu di dunia. Tapi pada hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada suatu hari yang tidak lagi bermanfaat mal, napa niku? Uang, harta, wal banun, dan juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa Bapak Ibu? Di antaranya selamat dari kelalaian. Kelalaian akan hal ini. Yang dibutuhkan besok di akhirat adalah amal soleh kita. Semakin tinggi derajat, semakin tinggi, semakin banyak amalan seseorang, amal soleh seseorang, maka akan semakin bermanfaat, akan membawa ia kepada derajat di surga yang lebih tinggi. Maka kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bisa bersemangat untuk banyak beramal soleh. Di antara amal soleh yang bisa kita amalkan, sebagaimana tema pembahasan kita,
dan juga amanah dari takmir, yakni terkait dengan keutamaan besarnya pahala menyolatkan jenazah. Jadi kalau kita ada orang yang sakit, kemudian ada orang yang wafat, kita urus jenazahnya sedemikian rupa, setelah dikafani kemudian kita sholatkan. Jangan lewatkan kesempatan yang sangat besar ini. Kenapa? Betapa banyak pahala yang akan didapatkan dari menyolatkan jenazah orang yang telah wafat. Yang pertama, kita bawakan hadis yang sahih dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida al-janazata hatta yusalli 'alaiha." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai jenazah tersebut ditegakkan sholat atasnya, falahu qiratun, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratun, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga sholatkan kemudian dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Kemudian ditanya, qila wama al-qiraton ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan qiraton wahai Rasulullah? 2 qirat itu apa? Maka beliau menjawab, mithlul jabalainil azimain. 2 qirat itu semisal dengan 2 gunung yang sangat besar. Ini riwayat Bukhari nomor 1325, Muslim nomor 945. Dalam riwayat yang lain, yang dimaksud dengan qiraton, 2 qirat yang besar itu adalah asgharuhuma mithlu Uhud. Yang paling kecil dari 2 qirat itu adalah semisal gunung Uhud. Ini kita sering mendengar. Kalau kita buka, sekarang mudah, coba dicek di Google misalkan terkait dengan gunung Uhud, itu adalah gunung yang besar di kota Madinah, yang panjangnya kurang lebih sekitar 7 km. Lebarnya hampir 3 km, Bapak Ibu. Sebesar itu. Gunungnya tersebut. Kira-kira kalau ada pahala sebesar itu kemudian kita menyia-nyiakannya, rugi apa mboten? Rugi. Maka sunnah Bapak Ibu, ada istilah yang perlu diperbaiki. Sunnah itu yang kita tahu kalau kita lakukan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak berdosa. Ini perlu diperbaiki ya Pak Ibu. Yang benar kalau tidak dilakukan itu rugi. Sangat rugi. Bagaimana kisah pendahulu kita? Ketika tertinggal sholat qobliyah subuh, itu sampai menangis Bapak Ibu. Sampai nopo? Menangis guguk. Kenapa? Karena dia tahu sabda Rasulullah Muhammad SAW, rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kita bayangkan kalau kita qobliyah subuh saja, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan sholat subuh yang wajib? Tentunya lebih besar yang sunnah atau yang wajib? Yang wajib. Maka ini fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai bekal kita dalam kehidupan dunia. Ini sangatlah penting Bapak Ibu. Ini hadis yang pertama, terkait dengan besarnya pahala mensolatkan jenazah. Kemudian
hadis yang kedua, hadis yang ketiga ya, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, sebagaimana dikatakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Tidaklah seorang muslim meninggal lantas disolatkan solat jenazah oleh 40 orang dengan syarat la yusyrikuna billahi syai'an. Syaratnya 40 orang tersebut tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapatkan bagi jenazah tersebut? Illa syafa'ahumullahu fih, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan syafaat, memperkenankan doa mereka untuknya. Dalam riwayat yang lain, di hadis yang ketiga, ya bulughuna mi'atan. Kalau tadi pinten Bapak Ibu 40. Di riwayat Ibunda Aisyah itu mencapai 100 orang. Mi'atan minal muslimin, dari orang-orang muslim. Maka apa sama? Yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan syafaat mereka baginya. Nah, yang kita garis bawahi di sini Bapak Ibu terkait dengan syarat tadi, la yusyrikuna billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Apa makna syirik Bapak Ibu? Makna syirik itu adalah taswi, menyamakan atau membandingkan ghairallah dengan Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, fima huwa min khasaisillah, di dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Syirik niku napa Ibu? Menyekutukan atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sampai jam itu Bapak Ibu? Jam 6. Oke. Sekedap lagi. Kekhususan Allah itu apa? Yang pertama, yang disebut dengan rububiyah. Apa itu? Sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya mencipta, memberikan rezeki, mengatur, menguasai, merajai. Ini kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala seorang menyamakan dalam kekhususan rububiyah tadi, maka dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyekutukan Allah di dalam tujuan peribadahan. Dalam tujuan peribadahan. Jadi bukan ikhlas, akan tetapi ada contoh di sini adalah riya, pamrih. Tujuannya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu orang, entah itu benda, entah itu makhluk yang lainnya. Yang ketiga adalah menyekutukan di dalam nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, manakala kita ingin menjadi orang yang mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna, kita tidak menyekutukan Allah dalam 3 perkara tadi. Di dalam perbuatan-perbuatan Allah, mencipta, mengatur, memberikan rezeki, merajai. Yang kedua, di dalam tujuan peribadahan kita. Yang ketiga adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang terakhir, yang keempat, dari Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimin illa aujaba." Tidaklah seorang muslim
meninggal lalu disolatkan oleh 3 shaf kaum muslimin, melainkan doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memasukkan hadis ini terkait dengan kaifiyat tata cara sholat jenazah itu diusahakan bisa dibuat minimal 3 shaf atau lebih. Walaupun mungkin shaf yang pertama itu agak sedikit renggang. Ini meraih keutamaan dari hadis ini, dan kita lafalkan doa-doa. Doanya itu yang sempurna. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama naqaita thawb al-abyad minad danas, dan seterusnya. Itu lebih utama. Yaitu Bapak Ibu, ini sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu kalau ingin membaca lebih lanjut bisa dilanjutkan membaca sebagai sumber yang kita sampaikan di bawah. Barangkali itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sudah jam 6 lebih. Barangkali ada pertanyaan atau cukup? Cukup nggih? Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.